Kita bicara dulu politik aspek. mungkinkah makanya wakil presidennya saja yang dimakzulkan? Itu dulu kan? Oke. Bukan pasangan. Bukan gitu. pasangan. Oh mungkin. Sama seperti mungkinnya presidennya saja yang dimakzulkan tanpa wakil presiden. Jadi masalah saya itu bukan, yang saya mau lihat itu adalah sikap tidak menolak itu yang menarik gitu. Saya kira benar apa yang disebutkan oleh Bung Bima itu. Bahwa Solo itu adalah lokasi wisata baru. Cuman yang mungkin lupa dipandang oleh Saudara Bima, namanya tempat wisata itu tempat orang selfie-selfie aja gitu loh Pak. Oh. Iya kan? Selfie, ini masukkan ke medsos, pulang. Selfie, pulang. Apa artinya? Nggak mungkin itu dijadikan oleh Pak Jokowi sebagai basis politik. Tunggu dulu, kenapa Pak Jokowi perlu menjaga ini? Kenapa, Karena Bang? pertanyaannya targetnya bukan hanya Wapres kan? Masa sih, Bang? Loh iya dong. Sederhana aja melihatnya. Untuk Wapres saja kita ngubah undang-undang kok. Emang sekarang ya kita jadi Persis. Mungkin itu juga pikirannya Pak Prabowo. Jokowi adalah masa lalu, Bu Mega adalah masa depan. akhirnya Pak Jokowi harus nongol supaya untuk menutupi kemampuan anaknya. Abang percaya itu nggak? Bukan hanya menutupi kemampuan anaknya, tetapi menjaga jangan sampai wibawa politik keluarga ini menurun. Sebab kalau wibawa politik keluarga ini menurun, otomatis daya tawar mereka menurun. Oh, karena memang pengikut Pak Jokowi itu masih banyak ya, Bang ya? Bukan itu. Dan melihatnya ke Pak Jokowi, bukan ke Gibran anaknya? Oh jelas. Jadi makanya eksistensinya tetap itu Iya, terus, bapaknya jadi, itu ya? aktivitas Pak Jokowi ini, yang saya sebutkan tadi, memelihara wibawa politik guna menjaga posisi anaknya di wakil presiden itu. Gitu. Makanya lebih banyak berita soal Pak Jokowi daripada Gibrannya. Sebab kalau Gibrannya sendiri, Gibrannya yang ngaku. Kalau saya ngomong kok selalu dibully kan. Malah setelah monolog itu yang hilirisasi, malah ditantangin Bang, yaudah ini dong, apa kita dialog di kampus-kampus, dua arah bukan satu arah. Iya makanya. Itu Jahil tuh minimal netizen tuh. Netizen maksa-maksa dia ke kampus, akhirnya ke kampus tapi pilih UPH gitu kan yang. Tapi kan nggak dialog dia, Nggak. cuma satu arah aja salaman, nggak ada dialog dua arah, maksudnya tuh itu bro. Nah, Jadi Bang, Gibran sendiri ngakui, setiap saya nge-post di AI kata dia, kok saya selalu dibully. Bang, ini kita balik lagi ke purnawirawan tuh Bang. Tunggu dulu, kenapa Pak Jokowi perlu menjaga ini? Kenapa Karena Bang? pertanyaannya targetnya bukan hanya Wapres kan? Masa sih Bang? Loh iya dong. Sederhana aja melihatnya. Untuk Wapres saja kita ngubah undang-undang kok. Emang sekarang ya kita jadi ngomong nih kalau yang orang-orang ya ini yang masyarakat umum suka ngomong Bang. Kalau tiba-tiba Prabowo jatuh di tengah jalan sakit dan apa yang ngegantiin siapa lo? Loh, tapi kan Wapres kan pada rubah undang-undang, tapi kan sekarang kan beliau udah mantan. Siapa? Pak Jokowi kan nggak bisa Kan ngerubah. itulah makanya saya katakan tadi, beliau ini perlu tetap menjaga wibawa itu. Makanya ya sengaja atau tidak sengaja saya nggak tahu, orang berdatangan dan terus-menerus diterima oleh beliau. Tapi omongan Bang Rey ini kan pasti kan nanti kalau didengar sama presidennya loh, saya kan juga mau 2 periode. Tentu. Iya kan? Itu makanya, itulah kembali lagi tuh kawal. Dalam rangka itulah Pak Prabowo mengeliminasi sekarang. Ternyata. Balik lagi tuh Balik kata lagi gitu. tuh. Iya. Loyalis Iya, lagi. Satu artinya rangkaian nih bolak-balik Di nih. dalam ini udah mulai nih perahunya ini mau dibelah apa tetap disatuin kan kira-kira gitu. Tiki-takanya begitu ya. Iya, di tengah itu mungkin para jenderal ini baca. Makanya mereka udahlah biar presidennya konsentrasi di pemerintah, nggak ini itu macem, sudah yang wakilnya ya kita dorong untuk mundur aja gitu loh kira-kira. Nah, ini pemunculan para jenderal ini menurut Bang Rey, ini analisa Bang Rey, seberapa berat sih pemberitaan ini di perspektif politik loh ini? Ya, Pak Tri loh ini kan juga gongnya juga kan? ya itu sederhana, ada terpaksa mengundang saya ke sini untuk membicarakan itu. Dan Pak Wiranto juga diutus ke istana ya, berarti memang. Nah, yang menariknya, Apa, ini gimana? menariknya itu adalah Pak Wiranto
pasca bertemu dengan Pak Prabowo itu memberi gambaran yang seolah-olah sikap Pak Prabowo itu 50-50. Ya. Iya kan? Betul. Jadi nggak menolak, Nggak menolak nggak menerima juga. Iya. Sebagai presiden, gitu. Jangankan presiden, lihat Ibu Mega dulu tuh. Ketika didorong 3 periode, Ibu Mega dengan tegas mengatakan tidak. Itu kan? Iya. Itu Iya. inkonstitusional kata Ibu Mega. Tidak Iya. boleh. Jadi nggak ada kata mengambang seperti Pak Jokowi. Kan itu usulan. Itu artinya Anda sedang mempertimbangkan itu juga gitu loh. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan sikapnya melalui Pak Wiranto, itu kesannya 50-50. Iya. Nggak mengatakan tidak, menolak, ya. tapi tidak mengatakan Mengatakan dia setuju bahwa dimaksudkan. kalau sebetulnya Pak Prabowo ya dalam konteks sebagai kepala negara dan pemerintah, tentu kan cara yang seperti ini dianggap agak sensitif. Kan? Pasti dia mengatakan, oh nggak ada itu, gitu kira-kira. Karena itu pasangan kan Bang sebenarnya. Kalau Itu makanya makanya itu menarik. Ya. Intinya beliau akan mengatakan nggak ada itu. Nggak ada kalau dari Pak Wiranto Tapi ada seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, Win, Pak Prabowo itu pintar juga. Ini lagi berdansa aja. Gitu. Lah, Ya, itu makanya maksudnya Bang. Jadi seperti beliau itu. tidak menjawab dengan tegas menolak. Ya. Gitu. Tapi secara Tentu konstitusi beliau boleh Bang. Kalau misal wakil boleh presidennya aja, doang. boleh aja. Justru karena dimungkinkan itu Pak Prabowo juga misalnya tidak mengatakan mendukung karena dimungkinkan itu terjadi. Sebab kan ada 3 mekanisme nih. Ya. Mekanisme Gimana? pertama yang umum kita bayangkan memakzulkan pasangan langsung kan, presiden dan wakil presidennya. Ya. Tapi bisa saja salah satu di antara mereka memakzulkan presidennya tanpa wakil presiden. Setidaknya 2 kali kita alami nih. Presiden Gus Dur. bukan, Pak Harto berhenti digantikan oleh Habibie. Gus Dur digantikan oleh Mega. Kejadian. Nah yang ketiga pasangan wakil presidennya atau wakil presidennya tok. Ya. Nah kalau ini Belum ya? relatif Belum pernah kita dengar ya. Tapi dibukakah di dalam konstitusi? Dibuka. Bang, tapi ada yang bilang kan bukannya usulan dari DPR dulu ya? 2/3. Itu mekanismenya. Kita bicara dulu. Politik aspek. Mungkinkah Makanya. wakil presidennya saja yang dimakzulkan? Itu dulu kan. Oke. Bukan pasangan. Bukan gitu. pasangan. Oh mungkin. Sama seperti mungkinnya presidennya saja yang dimakzulkan tanpa wakil presiden. Nah, itu gimana tuh Bang Ya, prosesnya? ini semua terjadi kalau memenuhi syarat untuk diadukan pemakzulan kan. Iya. Yang salahnya seperti kita ketahui misalnya berpindah ke warga negaraan alias bukan lagi warga negara Indonesia kan. Melakukan tindak pidana kriminal gitu kan. Lalu tidak memenuhi persyaratan lagi. Entah ijazahnya hilang lah, apalah palsu lah misalnya begitu ya kan. Nah, itu bisa dimakzulkan tuh. Nah, yang keempat adalah melakukan perbuatan tercela. Nah, tinggal ini nanti cari ini ya. Dari 4 faktor ini apa kira-kira yang memungkinkan untuk memakzulkan pasangan presiden, wakil presiden atau presiden saja atau wakil presiden? Pengusulnya DPR atau Pengusulnya jelas harus DPR. bukan MPR ya, DPR dulu. Bukan, kan nanti ke MPR-nya itu sudah pada tahap voting untuk pemakzulan itu. Jadi kalau pengusulannya tetap DPR, 2/3 anggota DPR mengusulkan supaya dilakukan proses ya pemakzulan. Nah, Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya tadi penyampaian dari Bung Ray Rangkuti, pengamat politik dan sekaligus beliau ini sangat keras juga dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi dan saat ini juga. Dan tadi ada tanggapan masalah atau terkait tuntutan Purnawirawan TNI yang ke-8 memakzulkan atau mengganti wakil presiden dari jabatannya melalui MPR gitu ya. Dan tuntutan ini saya rasa tidak main-main dan ini soal serius, dan yang pasti ya bisa saja Gibran dilengsarkan kalau ada aspek-aspek atau hal-hal yang mungkin bisa sebagai modal untuk memakzulkan Gibran. Dan kemudian ya kalau kita melihat petisi ini disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang artinya ya mereka-mereka ini ya sangat mencintai negeri ini. Ya pasti berdasarkan kajian-kajian yang sudah disepakati ya di dalam suatu forum yang dimana terdiri dari ratusan purnawirawan, ratusan jenderal dan lain sebagainya.
dan tinggal eksekusi saja sih menurut saya ya, dan dukungan dari parlemen nantinya kalau misalnya dia ini dibawa ke ranah yang lebih serius gitu ya. Dan saya rasa pun ini serius, dan ke depan kita akan lihat apakah Prabowo juga setuju. Tapi tanggapan beliau sih katanya ya kita menghargai tuntutan itu, dan makanya ya Pak Wiranto kan itu berbicara mengenai itu juga, dan kemudian ya bisa saja Pak Prabowo mengutus Pak Wiranto ini ya melihat lebih luas, lebih jauh lagi tuntutan ini udah bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan bisa saja ya kalau sudah semakin besar ya Pak Prabowo ya mau gimana lagi dengan atas permintaan rakyat, ya udah mau nggak mau ya pasti setuju aja. Dan pasti ya di parlemen pun Kim Plus yang ada di parlemen saat ini gitu ya mau nggak mau ya tegak lurus pada Presiden Prabowo gitu ya. Atau mungkin ya masih punya apa namanya, atau nggak setuju atau apa gitu ya, nanti ke depan kita lihat juga lah ya. Sebetulnya saya sudah agak malas juga sih membahas ini karena sudah setiap hari juga gitu ya, dan belum ada kepastian yang saya lihat, dan perkembangannya pun ya masih begitu-begitu saja. Tapi ya mungkin banyak masyarakat berharap ini betul-betul terjadi. Dan ya kalau saya pribadi sih ya mana baiknya saja lah gitu ya. Nah, kalau kita melihat, pernahkah Pak Joko Widodo mengingat dan menangis melihat pengorbanan Bu Megawati Soekarno Putri yang selalu membela dia dan menjadikan dia dan keluarganya jadi pejabat dan penjahat? Wapres Gibran memang layak dimajukan diganti dengan orang yang lebih berkompeten. Gibran memang menang 58%, tapi menang dengan penuh kontroversi. Lebih besar jasa para purnawirawan bagi negara ini daripada Simul. Presiden Prabowo harus mempertimbangkan usulan para purnawirawan tersebut. Gak usah menunggu lama, jangan sampai Simul ikut campur. Ya jelas Pak Prabowo juga harus menanggapi dengan serius gitu ya, mempertimbangkan juga. Karena ini juga bagian daripada Pak Prabowo juga. Ini Pak Prabowo kan juga purnawirawan juga. Ya. Sudah pernah juga berjuang sama bareng mungkin, atau mungkin orang yang setuju dengan tuntutan purnawirawan ini ada yang di atasnya Pak Prabowo mungkin ya, sebagai sesama mantan jenderal gitu ya, atau mantan panglima TNI, atau mungkin yang sama-sama pernah berjuang menjaga keutuhan bangsa ini, menjaga pertahanan bangsa ini, ya menjaga kedaulatan negara ini gitu ya, sampai mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan negeri ini. Ya itu harus mempertimbangkan juga gitu ya. Saya rasa insting dari seorang TNI itu nggak diragukan lagi gitu ya. Apalagi mungkin dipenuhi dengan kajian-kajian gitu ya. Saya rasa ya ini sangat perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ini coba kita lihat ya, Pak Jokowi malah menyakitkan hati pemilih. Ternyata sifatnya ganas, ngeri. Wakil yang sekarang naiknya kontroversi, dipaksakan, ngeri, terlalu kasar dan melanggar ketentuan yang biasa. Sudah copot aja Mas Gibran ini, memusingkan masyarakat Indonesia, sama-sama Bapak dibayar berapa, Hercules sama si Mulyono. Saya juga nggak habis pikir watak Jokowi yang sadis terhadap Ibu Mega. Jokowi yang dengan terus terang mengkhianati partainya sendiri dan melupakan orang-orang yang pernah mendukungnya. Kelihatan religius dan pelangap-pelongo, tapi silet gila. Bagus Bang Rai Rangkuti dan dua wak ini yang lagi berbicara wapres yang berkompeten, yang bisa mendampingi presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin bangsa dan negeri tercinta ini untuk menjadi negara yang lebih maju, yang lebih hebat bersama rakyat. Dan para senior purnawirawan TNI dan Polri, mari bersama berjuang untuk menghancurkan kebatilan dan menjunjung tinggi kejujuran. Semoga Allah izinkan untuk memakzulkan Gibran hasil dari kelicikan bapaknya yang masih berkuasa dengan cara merusak undang-undang dan merusak MK. Wapres Gibran yang nggak bisa diajak bekerja untuk bangun Indonesia yang berintegritas,
dihormati di dunia, setuju Wapres harus lengser biar Indonesia tidak gaduh. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini. Jangan sampai negeri ini dikuasai preman yang tidak punya tata krama. Jadi memang kita mencintai negeri ini. Ya, wakil presiden itu hanya sementara, teman-teman. Ya, tapi negeri ini sepanjang waktu, sepanjang masa, ya, sepanjang waktu, sepanjang masa. Jadi kalau memang dari awal pun sudah bermasalah, inilah ujung-ujungnya juga di akhir pun bermasalah. Jadi gimana mungkin kita sebagai rakyat tidak khawatir ada seorang anak muda yang pengalamannya kita nggak tahu apa, pendidikannya pun kita nggak tahu bagaimana, rekam jejaknya pun mungkin kita lihat seperti apa, track recordnya juga bagaimana, dan kita punya penilaian terkait hal itu. Ya barangkali kita berpikir, wah ini nggak cocok nih, nggak layak nih, dan lain sebagainya. Apalagi ada permasalahan pada proses yang dengan penuh kontroversi. Ya mau gimana lagi, ya mau nggak mau ya kita bisa berpikir, oh ini turunkan aja nih, lakjulkan aja nih. Nah kan seperti itu gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Yang kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.